Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuri Lestari dengan NIM 205231078 dari Perbankan Syariah 4B akan mempresentasikan materi yang berjudul Pendapatan Nasional. Pengertian: pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi dari suatu negara yang data pendapatan nasional sudah dicapai dan digunakan untuk membuat perkiraan tentang perekonomian negara di masa yang akan datang. Arti penting pendapatan nasional: yang pertama, pendapatan nasional adalah alat yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat kehidupan atau kemakmuran dalam suatu bangsa atau negara. Yang kedua, pendapatan nasional dapat digunakan untuk mengetahui susunan perekonomian suatu negara. Yang ketiga, pendapatan nasional digunakan untuk memutuskan dan menyusun untuk dibuat kebijakan yang sekiranya dipandang perlu. Yang keempat, pendapatan nasional digunakan untuk membandingkan kegiatan perekonomian masyarakat dalam periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional: yang pertama yaitu permintaan dan penawaran agregat yang menunjukkan antara hubungan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa sesuai dengan tingkatan harga. Yang kedua, konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun, sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Yang ketiga yaitu investasi. Investasi adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru dengan tujuan untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada. Jenis-jenis pendapatan nasional: yang pertama, produk domestik bruto. Produk domestik bruto adalah jumlah produk yang berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara dalam satu periode. Yang kedua yaitu produk nasional bruto, yang meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam suatu negara dalam satu periode. Rumus GNP sama dengan GDP plus pendapatan neto dari luar negeri. Ketiga, produk nasional neto atau NNE adalah jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai penggantian. Penyusutan bagi peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang dalam proses produksi umumnya bersifat tafsiran. Rumus dari NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Yang keempat, pendapatan nasional neto, yaitu pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi. Rumus NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang kelima, pendapatan perseorangan, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa memberikan suatu kegiatan atau lainnya. Rumus PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi dalam kurung iuran sosial ditambah asuransi ditambah laba ditahan ditambah pajak perseroan. Yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan. Rumus DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Untuk menghitung pendapatan nasional terdapat 3 metode. Metode yang pertama yaitu metode pendapatan produksi. Dalam metode produksi, pendapatan nasional adalah jumlah nilai tambah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor perekonomian di suatu negara. Rumusnya yaitu Y sama dengan dalam kurung P1 dikalihi 1 ditambah dalam kurung P2 dikalihi 2, begitu juga seterusnya sesuai dengan jumlah barang. Contoh soal: diketahui data harga barang dan jumlah yang diproduksi pada negara A tahun 2019 yaitu harga barang pertama diketahui 250.000, harga barang kedua 350.000, dan harga barang ketiga 100.000.
dengan jumlah barang pertama yaitu 20.000, jumlah barang kedua yaitu 5.000, dan jumlah barang ketiga yaitu 100.000. Maka rumusnya yaitu Y sama dengan dalam kurung P1 dikali V1 ditambah dalam kurung P2 dikali V2 ditambah P3 dikali V3 dan dimasukkan angkanya, kemudian diperoleh hasil 16.750.000. Metode yang kedua yaitu metode pendekatan pendapatan. Dalam metode pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor perekonomian dalam suatu negara dalam jangka waktu biasanya 1 tahun. Dengan rumus Y sama dengan R plus W plus I plus P, di mana R adalah pendapatan dari upah atau gaji, sedangkan W yaitu pendapatan bersih dari sewa, dan I adalah pendapatan dari bunga, dan P adalah pendapatan dari keuntungan perusahaan. Contoh soal. Di awal tahun diperoleh data pendapatan sebagai berikut, di mana sewa sebesar 140 juta dan upah yang diterima sebesar 120 juta dan profit pengusaha mencapai 150 juta dengan bunga pemilik modal sebesar 100 juta. Maka jumlah pendapatan nasional yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P dengan hasil pendapatan nasional sebesar 510 juta. Metode yang ketiga yaitu metode pendekatan pengeluaran. Dalam metode pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang telah dipakai oleh seluruh sektor perekonomian. Perekonomian dalam hal ini dikelompokkan ke dalam 4 sektor. Maka rumus dari metode ini adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X min M, dengan keterangan C yaitu konsumsi rumah tangga, dan I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Contoh soal. Data perekonomian tahun 2020 diketahui sebagai berikut. Pengeluaran konsumsi sebesar 125 juta, pengeluaran investasi sebesar 150 juta, ekspor sebesar 225 juta, impor 150 juta, dan pengeluaran pemerintah 170 juta. Berapakah jumlah pendapatan nasional dengan metode pendekatan pengeluaran? Yaitu dimasukkan dengan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X min M, dan diperoleh hasil pendapatan nasional sebesar 460 juta. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu kedua. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam waktu ke waktu. Yang sembilan, sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.